يبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyyu sultanuh alwadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yaqumu ibaduh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'ambudan bi tilawatihi. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar jadidis safinata fa innal bahra amikun wa khudil jada kamilan fa innas safara ba'idun wa khafifil himla fa innal aqabata qa'udun. Yang saya hormati para sepuh, para guru, para ustadz, para kiai, terkhusus orang tua saya ya, Bapak Haji Akhyar, Bapak Haji Joko, Bapak Ade Iwan, dan para sesepuh yang lainnya. Khusus tentunya jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, kuat iman Islam kita, istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya paling utama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Ucapan terima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya masih diberi panjang umur, masih diberi sehat walafiat, masih diberi kuat iman Islam kita. Allah gerakan hati tubuh kita, mengisi kesempatan dan umur kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjemaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang tidak kalah penting wajibnya lagi. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan kita ini dijadikan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beserta pengikutnya semuanya hatta yaumul qiyamah. Semoga kita dimasukkan golongan orang istiqomah di dalam mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada perintah beliau. Al-mutamassiku bidinihi fi akhir zaman lahu ajru khamsina minas sahabah. Di dalam hadis dinyatakan orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul, maka
dia dapat nilai sama dengan ajru khamsina minas sahabah, pahala 50 daripada sahabat baginda Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Rasul pernah mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanami, beruntung orang yang lihat aku. Siapa yang melihat aku? Yaitu para sahabat. Wa amanabi. Nah, sahabat ini bertemu nama Nabi, dia beriman nama Nabi dan sahabat. Banyak orang yang ketemu sama Nabi tapi enggak beriman sama Nabi, enggak sahabat. Jadi beda itu. Man ijtama'a bin Nabi wa amanabi. Sahabat itu adalah orang yang ketemu sama Nabi, beriman kepada Nabi, sahabat tuh. Makanya sahabat itu ada 124.000 sahabat. Apakah itu udah tua kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atau yang paling muda kayak Sayyidina Ali karramallahu wajah, atau yang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum, ya. Atau orang yang sangat pendek tapi badannya lebar kayak Abi Hurairah. Di zaman Rasulullah juga itu sahabat macam-macam, kayak kita juga tuh, ya. Sama. Cuma bedanya kalau sahabat Nabi itu, yang 124.000 Nabi itu enggak pernah ninggalin satupun sholat berjamaah. Ketika diajarkan, disampaikan sholat jamaah oleh baginda Rasul, mereka itu enggak ada yang berani ninggalin sholat berjamaah. Suatu hari ada orang buta datang kepada Rasulullah. Ini orang buta ini rumahnya jauh, Pak. Kata guru saya itu perkiraan dari Masjid Madinah ke rumahnya itu 5 kilo. Kalau 5 kilo dari sini ke Citayam ya. Ada dari sini Jelbud dah. Itu salah satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada muazzin itu. Itu suaranya itu jauh dekat kedengeran. Kayak kita di Mekah. Itu kan Masjidil Haram, Madinah itu aduh, luasnya luar biasa tapi suaranya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Masjid Al-Muhajirin segitu, sampai ke Jelbud segitu-gitu juga. Coba bapak-bapak nih yang ajan di sini tadi pagi tuh, jangankan ke Jelbud, ke rumah saya nggak kedengeran. Paling kedengeran masjid ini doang. Tuh. Masjid apa? Darussalam nggak kedengeran udah. Andai kata kedengeran pelan. Pada itu pakai toha ya. Nah, si Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, hal li ruhsatun an usolliya ma usrati li'anna baiti ba'idun wa laysa li khain. Datang saya kemari ya Rasulullah, pengen dapat keringanan dari engkau. Saya boleh gak sholat di rumah bersama istri dan anak-anak saya? Ini dengar ini ya, pengaduan Abdullah bin Umi Maktum, pengen dia sholat berjamaah sama istri dan anaknya di rumah. Alasannya apa? Fa innal baiti ba'id wal laisa iqain. Rumah saya jauh, ini jauhnya bukan Indonesia, Madinah. Coba pikirin, Madinah itu gunung batu, bukan gunung pasir, gunung batu. Aduh, ya, nggak ada rata. Kalau sekarang banyak yang rata, ya. Dulu batu mulu, ya, batu, ya, pasir dikit, kebanyakan batunya. Panas, luar biasa. Ini kalau cek Sunda mah kalau nyerosot, aduh, ya, bisa tipilak tuh. Batu mulu. Jedud ini aja kita sakit tuh. Jedud itu sakit tulang kita. Ya. Geser bisa. Tuh. Yang kedua, nggak ada yang nuntun. Nabi tahu nih Abdullah ini rumahnya paling jauh. Jalan juga waduh. Kalau kayak kita banyak nyerodot ya. Nah, kata Nabi, ya udah. Naam, kata Nabi, naam.
Girang luar biasa nih Abdullah. Sahabat yang buta ini girang luar biasa, Pak. Ngedengar diberi keringanan oleh baginda Rasul, sahabat yang lain nggak berani karena nggak ada alasan, Pak. Ya, walaupun jauh nggak berani, alasannya apa? Ini dia buta, alasannya rumahnya jauh, nggak ada yang nuntun dia karena paling jauh. Ya udah kata Nabi, "Nam, pamitanlah Abdullah." Kira-kira perjalanan beliau itu 10 langkah. Dipanggil lagi oleh baginda Rasulullah. "Ya Abdullah, has-sami'tan nida?" Abdullah, ngomong-ngomong kamu dengar azan kedengaran tuh? Ini nggak pakai speaker. Kedengaran nggak? Faqala Abdullah, maka berkata, "Na'am ya Rasulullah, sami'tu." Kata Abdullah, "Saya dengar ya Rasul." Fa'ajib ya Abdullah. Kalau kamu dengar, nggak jadi dapat keringanan dari Allah. Kudu wayahna sholat di masjid. Makanya saya sering pesan tuh, kalau bapak-bapak masih sengke sholat di rumah, suruh pakai mukena sama istrinya. Ya udah, bapak pakai mukena aja deh, saya pakai peci, pakai kain udah ke masjid. Makanya kalau andaikan kita ini di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita dibalierkeun cek sudah mah. Ya, enggak diengeh sama Nabi. Tidak putus berzikir kepada Allah. Jadi kalau Nabi itu dia tidur tapi tetap berhubungan dengan Allah. Karena ada satu hadis Rasul mengatakan, "Man qa'ada maq'adan." Ya. Siapa saja orang yang pernah duduk di satu tempat duduk. Ya kita kan nggak luput dari itu. Nah, dia duduk di tempat duduk itu, la yadhkurullaha ta'ala fiha illa kana tirrah. Maka kelak di hari kiamat, tempat yang dia duduki yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah, kelak akan jadi penyesalan dan kerugian. Waman masa masyad, barang siapa yang pernah menginjak bumi, ya bumi kita injak dah. Walam yadhkurullaha ta'ala fiha, dan ketika dia nginjak tidak dipakai zikir oleh Allah, ila kana tirah yaumal kiamati, kecuali akan menjadi satu penyesalan dan kerugian kelak di hari kiamat. Wa man ijtaja'a mujtajian, barang siapa yang pernah tiduran di satu tempat, walam yadhkurullaha ta'ala fiha, dan di tempat dia tiduran itu tidak diisi dengan zikir oleh Allah kepada Allah, ila kana tirrah, kecuali kelak akan menjadi penyesalan dan kerugian baginya. Pernah duduk di satu tempat duduk, pernah berjalan nginjak bumi di satu tempat kita ketika berjalan, pernah kita rebahan di satu tempat yang pernah kita rebahan, yang tidak diisi dengan ibadah kepada Allah, kelak di hari kiamat menjadi kerugian dan penyesalan. Karena manusia tidak rupa dari itu, nggak mungkin ngambang gitu kan, ya. Mau ke warung ngambang nggak injak bumi, ya kalau kita nggak jalan ya kita duduk. Kalau nggak duduk ya rebahan, karena 24 jam kita nggak lupa dari itu. Kalau nggak jalan injak bumi ya kita duduk, capek jalan, duduk yuk, duduk. Ini bapak-bapak sekarang duduk, tadi dari rumah jalan, nanti pulang jalan lagi, di rumah tiduran. Kenapa Bapak sekalian? Sampai sebegitunya kita hidup di dunia harus diisi semua kegiatan perjalanan hidup kita di waktu kita berjalan, duduk maupun rebahan, karena yang akan kita hadapi setelah kita mati, namanya negeri akhirat itu, ini perjalanan bukan jutaan triliun tahun, Bang.
kagak pernah ada habisnya. Makanya kata Rasulullah, ya, wa amili zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawa bekal yang sempurna karena perjalananmu sangatlah jauh. Di dalam surah Alif Lam Mim Tanzil Allah nyatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Fi yaumin kana, pada satu hari di akhirat, fi akhirat, miqdaruhu, ukuran, diukur, alfasanatim 1000 tahun, mimma ta'udun, dengan hitungan kamu di dunia. Jadi satu hari di akhirat itu berimbang dengan 1000 tahun kita di dunia, Pak. Kalau kita satu hari di akhirat itu kita harus hidup di dunia 1000 tahun. Maaf, mimpi kita pengen rasa hidup di dunia di 1000 tahun. Mungkin umat-umat terdahulu dikasih, ya, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, rata-rata golibuhum, rata-rata mereka umurnya itu seumur nabinya. Ya, Nabi Adam hampir 1000 tahun, Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Ya, itu cuma satu hari di akhirat. Nah, di padang mahsyar itu khamsina alfa. Perjalanan di negeri akhirat itu 50.000 tahun, Pak. Coba pikir-pikir. Ya. Mungkin kalau jalannya jalan tanah barangkali rada enakan juga. Di akhirat itu tanahnya timah. Wa yusaddadu wa yudna syamsu biqadri ramhin. Matahari nanti akan diturunkan oleh Allah sekedar segalah bambu. Bukan hanya diturunkan, wa yushaddadu harruha bi alfi marrah, dan akan dipanaskan itu matahari 1000 kali panas matahari sekarang. Bagaimana posisi manusia nanti di hari kiamat? Maka penuh dengan air keringat, saking panasnya penuh. Ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulut, ada yang sampai hidung, ada yang sampai mata, ada yang sampai embun-embunan. Coba kemarin pasukan Katak, ya, yang tenggelam di Bali tuh, yang seumur hidupnya dia kerjanya tuh pasukan TNI tuh, TNI laut, ya, itu kan tenggelam sampai sekarang nggak ketemu tuh kapalnya, kagak, orangnya kagak, padahal dia tiap hari main di laut, ya. Kayaknya udah mati kali, ya, udah nggak ada kabarnya soalnya. Itu yang di perairan Bali tuh, pakai alat yang dikirim dari Amerika pun tidak bisa, ya, pasti itu dalamnya luar biasa lautnya. Nah, nanti di hari kiamat manusia itu tenggelam oleh keringatnya, bau, lebih bau dari bangkai, Pak. Cuma di sana kagak ada mati. Ya, kalau sekarang kebakar mati, selesai deh. Dibelah kepalanya, dimutilasi, mati, selesai. Tenggelam di lautan, mati, selesai. Tapi di sana enggak, karena mati itu cuma 2 kali. Wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum. Tadinya kalian mati, setetes air mani dirubah oleh Allah jadi darah, dirubah oleh Allah jadi segumpal daging, dibentuk dengan bentuk yang sempurna. Setelah sempurna Allah perintahkan malaikat dikasih ruh.
maka dengan ruh itulah bisa hiduplah makhluk. Ya. Makanya nanti ketika ruhnya diambil lagi, wah badannya maco gede luar biasa, besi yang 200 kilo diangkat, kagak ada ruhnya mah kagak bisa ngapa-ngapa. Bahkan maaf, nih kita punya bini cantik luar biasa, punya anak cantik luar biasa, ya. Ketika ruhnya diambil, maaf, nemenin aja iseng mah, bisa nggak? Apalagi sudah dikubur, dia datang lagi, kabur dia. Sorenya dikubur, pas malamnya ngetok-ngetok, tok 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 tok. Siapa? Saya. Kabur dia. Belum dikubur aja iseng, apalagi udah dikubur. Tuh ibu bapak sekalian, ya. Nah nanti, ya, setelah dihidupkan oleh Allah, kata Allah, summa yumitukum, lalu dimatikan kembali, mati selesai. Semua sudah tidak berfungsi lagi. Mulutnya yang pintar ngomong udah nggak bisa ngomong lagi. Tangannya yang luar biasa, wah, nggak bisa juga. Matanya yang tajam nggak bisa. Ya kalau udah mati dia kedip-kedip kabur gitu. Pak, kedip-kedip ini kabur gitu. Lagi dimandiin gitu matanya kedip-kedip, ambil ya kabur. Nggak bisa. Nah setelah dimatikan, summa yuhyikum, lalu dihidupkan kembali, kata Allah. Nah terakhirlah itu mati terakhir, kesananya nggak ada mati lagi tuh, nggak ada ujungnya mah, ya. Makanya orang yang cerdas itu, kata baginda Rasul, adalah orang yang mempergunakan kesempatan hidup untuk setelah mati. Jadikan keluarga kita, niatkan tuh tadi tuh untuk ibadah, anak kita jadikan bahan buat ibadah, rumah kita jadikan buat ibadah, kita pakai baju aja dijadikan buat ibadah. Sayyidina Umar pernah, ya Rasulullah, saya nih kan punya baju baru, supaya ada manfaatnya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, Kul alhamdulillahilladzi kasana wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin minni qad ghafarallahu mattaqabada min dzambik. Pakai baju baru kamu, ketika pakai baju baru, baca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin minni, maka semua dosa dan kesalahanmu dimaafkan sama Allah. Ya Rasulullah, gimana kalau pakaian saya nih, pakaian yang biasa, pakaian yang rutin, ya bukan baru. Kata baginda Nabi, man labisa ghamisan aw sauban wa qala inda lubsi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzuka min syarrihi wa syarri ma huwa lahu ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang pakai baju, siapa yang pakai gamis dan yang dikiaskan pakai peci, dikiaskan pakai kain, di Indonesia pakai koko, ya, ya pakai koko kayak orang Cina itu, ya. Pokoknya ketika dia pakai baju yang lama, pakaian yang lama, dia baca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu, maka kata Nabi, dosa dan kesalahannya yang diperbuat dihapus sama Allah.
Yang jadi pertanyaan, ini umat Islam apa juga kagak? Saya pengajian kemarin ceramah di kecamatan itu, kecamatan Juralang di masjid besar itu, ya pengajian kaum ibu itu mungkin hampir 1.000 orang mah ada. Itu saya tanya, doa masuk rumah, ibu suka masuk rumah nggak? Suka Pak Haji. Coba baca doa masuk rumah, nggak ada yang hafal. Coba kita masuk rumah kan kalau satu hari masuk rumah 1 kali, itu kalau kita baca umur kita 50 tahun lancar gak? Ya lancar, orang tiap hari dibaca. Kalau dibaca, yang jadi permasalahan ini umur udah tua nggak hafal, berarti nggak dibaca. Di dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan, kata baginda Rasul, man dakhala al-baita wa qala inda duhuli, barang siapa orang Islam, orang mukmin masuk rumah, dia berdoa ketika masuk rumahnya, wa qala syaitanu li ikhwani, maka berkata kepala setan, jadi setan punya kepalanya, ya, punya yang ngatur, ke saudara-saudaranya, ya ma'asyiras sayatim la mabita lakum, maaf saudara-saudara, rumah ini kita tidak bisa masukin. Wayahna urang sadayana kudu kulem diteritikan, cek Sunda mah. Ini setannya bahasa Sunda ya. Ini setan-setan semua pada tidur diteritikan. Kan setan ini di dalam kitab Sahih Muslim menyatakan, ketika kita lahir setan beranak 8, Pak. Ya tinggal hitung aja, kalau kita punya anak 2 berapa tuh? Apalagi anaknya 19. Rehai, ya? Rehai cek Sunda mah, rehai. Di rumah kita banyak setan itu. Kita kalau sekeluarga cuma 4, kita sekeluarga, tapi setannya kali 8 aja. 4 kali 8. Tapi wa idza dakhala baitahu wa lam yakul inda dukhuli, apabila dia masuk rumah dia enggak ngucapin doa ketika masuk rumahnya, wa qala syaitanu, berkata syaitan li ikhwani, kepada saudara-saudara, ya ma'asyiral syayatin, hei saudara-saudaraku setan, ya yang manggilnya setan, hei saudara-saudaraku setan, adraktumul mabita, kita semua masuk ke rumah ini, kita tidur di dalam. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan, bertemu setan orang fasik dengan setan orang soleh, Bang. Di jilid 2 kalau nggak salah, ketika saya baca itu. Ini setan orang fasik, badannya segede-gede badak, udah obesitas kalau orang gitu, ya 200 kilo, 500 kilo. Tapi orang-orang soleh badannya tipis, lebih tipis daripada seng. Jadi tinggal kulit doang, dagingnya udah nggak ada. Ini setan yang gemuk nanya, kamu itu kurus sampai seperti itu? Kata setan yang kurus, gimana enggak kurus saya? Tidur ditelitikan saya tiap malam. Karena orang-orang soleh itu tiap masuk rumah dia baca doa. Saya terhalang, nggak bisa masuk. Mereka makan baca doa, saya nggak bisa makan.
Mereka minum baca doa, saya nggak bisa minum. Jadi total saya seumur hidup kagak makan, kagak minum, kagak tidur. Coba pikirin, gimana nggak kurus kayak gini? Kata setan yang goda orang soleh. Kata setan yang gemuk nih, yang obesitas, gede, yang sekintal, yang 5 kintal, gedut, enakan saya mah orang fasik, ngaku orang Islam, dia mah masuk rumah nggak pernah baca doa. Saya tidur di kamarnya, saya tidur di tengah rumah, dia makan, saya makan, bahkan saya berakin, saya habis berakin makan sama dia. Dia minum, nggak baca doa, saya minum, saya muntahin. Tuh. Bahkan maaf, ini ada bener nih, bukan bohong nih. Dia gaulin bininya saya bantuin. Karena nggak baca doa. Makanya jangan suka nyalain sama anak. Kalau anak disuruh sama kita suka ngelawan, mungkin bukan anak kita semua tuh. Joina nama setan. Tuh. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya semua kegiatan kita memang harus ikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping ada pahalanya, itu jadi benteng. Yang ketiga, ya, tadi yang pertama, setiap gerak-gerik kita harus diawali dengan niat yang baik. Maaf. Kalau ngaji itu udah nggak ada bandingan pahalanya, Pak. Ya. Saya baca satu hadis Rasul, ya. Kata Rasulullah nih, an-najratu ila wajhil alim ahabu ilayya min ibadati sanatin siyamin nahariha wa qiyamil layaliha. Ini Rasul yang bilang nih, mandang saya kepada orang alim, mandang saya sama orang alim itu lebih saya senangi dibanding saya tahajud 1 tahun, dibanding saya puasa 1 tahun. Itu kata Nabi. Sedangkan tahajudnya Nabi kita tahu, Pak. Mungkin Bapak sering dengar kitab-kitab, apakah itu Riyadus Sholihin, apakah itu Sahih Bukhari, apakah itu Sahih Muslim, dan sunan-sunan kitab yang lainnya, itu bagaimana tahajudnya baginda Rasul, ya. Dan kita tahu betul bagaimana puasanya baginda Rasul. Tapi kata Rasulullah, saya mandang amak muka orang alim itu lebih saya senengin dibanding saya tahajud 1 tahun dan puasa 1 tahun. Nabi itu, Pak. Ya maaf. Makanya sering saya ulang-ulang tuh. Saya itu dari dulu pesantren nggak pernah ngumpet saya. Pasti kalau ngaji depan guru saya. Nggak pernah di ujung sana, pasti di depan guru. Mungkin salah satunya itu keuntungan kita mandang muka guru itu lebih bernilai di mata Allah dibanding kita tahajud 1 tahun, dibanding puasa 1 tahun. Satu. Yang kedua, man nazara ila wajhil alim bin nadratil mahabbah, barang siapa yang lihat muka orang alim dengan pandangan senang. Memang ada kita nggak suka sama dia, nggak seneng. Bahkan ada orang nggak seneng, pokoknya punya guru khusus dia. Kalau nggak gurunya nggak. Kalau saya pernah baca satu manaqib Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu, dia punya guru 500 guru. Ya. Beliau itu umur 2 tahun sudah nggak bisa ngelihat. Umur 2 tahun udah nggak bisa ngelihat, kena cacar kalau orang penyakit. Ya. Tapi walaupun baru umur 2 tahun, itu beliau kalau malam nggak pernah tidur, Bang. Mulutnya zikir. Ini jarang nih anak umur 2 tahun kayak begitu. Ya kita mah kadang-kadang udah tua aja masih malas zikir. Apalagi dari kecil.
ngelihat perilaku anaknya yang matanya nggak ngelihat, fisiknya pun masih kecil, ibundanya nangis. Kata bapaknya, kenapa bu nangis? Saya nggak tega bah, itu Abdullah masih kecil, kalau malam nggak bisa tidur, saya intip lagi zikir, saya intip lagi sholat. Waktu subuh ke masjid, habis subuh zikir, tiap waktu ada di masjid. Inu baru umur 20 tahun, 2 tahun umurnya, matanya buta Pak. Coba kita nyari anak kita, ini sama apa nih? Masjid di mana-mana sekarang, ini anak mudanya kemana gitu kalau sholat 5 waktu, saya bingung. Ya. Anak mudanya, ya. Di masjid ini rata-rata maghrib dan subuh aki-aki semua. Ya. Anak mudanya nggak ada. Padahal sejarah itu anak muda, ya mudah-mudahan anak-anak muda kita nggak main HP itu ya. Ini karena korban main HP, korban main nonton TV, korban motor. Nah, sekarang karena banyak saingan ya, dikasih motor, ya dikasih HP, dikasih duit, udah aman ya. Tuh, saking amannya dipanggil sama kita nggak nyaut. Tuh sekalian. Nah, ini perjalanan orang soleh seperti itu. Kenapa kata Rasulullah? Ya, wa ahmili zada kamilan, unain kesempatan hidup yang begitu singkat, udah singkat sekali-kalinya. Makanya hadis yang mengatakan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat bertanamnya akhirat. Kalau mau nanam sekarang, ya sebanyak-banyaknya. Saya sering ulang tuh, mau sholat Jumat itu khatib bisa orang. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu lagi duduk di langit ketujuh, duduknya di kursi emas Pak. Kursi emasnya begini nih, ya, berkemilau. Pas selesai ngucapin salam, Nabi Ibrahim nyeletuk begini nih. Ya Muhammad, fal yaktaksir umat min ghurasil jannah fa inna turbaha thayyibah wa arduha wasi'ah. Muhammad, umatmu suruh banyakin nanam pohon di surga. Karena surga itu tanahnya luas, tanahnya subur. Kata Nabi, ya Ibrahim, kaifa girosuha? Bagaimana cara nanamnya? Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, fal yaktaksir min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka keluar hadis, man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kusrisat lahu sajaratun fil jannah. Siapa yang ngucapin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ditanamkan oleh Allah satu pohon di surga. Kita punya tanah luas Pak, punya tanah luas tapi kosong, yang ada rumput sama ula. Belum ada, saya 2 bulan kemarin saya ziarah sama para ustadz itu ke Palembang Pak. Satu mobil itu lewat Lampung, ya. Lampung Palembang itu ternyata itu tanah luas tapi kosong Pak. Ya Allah, kenapa kita di Bogor memadat banget ya? Di sono, aduh, apa enggak betah? Coba di sono mah itu kayak gimana tanah enggak? Udah pun kelapa sawit udah pada nganggur, pokoknya emang tanah ya kayaknya kita maju 100 tahun juga nggak selesai. Ternyata Bapak, di surga itu luasnya luar biasa, karena baginda Rasul pernah cerita, orang yang terlahir dari neraka nanya kepada malaikat Ridwan tentang tempatnya di surga. Kata malaikat Ridwan, namamu siapa? Nama saya Muhammad.
Ntar saya lihat, ternyata kata malaikat Ridwan, saudara disiapkan tempat saudara di surga lebih luas dari 10 luasnya dunia. Apa bapak mau dibiarin tuh di surga tanah nganggur? Ya maaf, kita punya pohon aja di depan rumah, pohon mangga udah gede banget tuh, lihatnya seneng walaupun kita kurang suka mas mangga itu, tapi seneng ya. Tapi apabila kita lihat di pohon kita, nanamnya si pohon mangga tapi buahnya bermacam-macam, ada mangga, ada jeruk, ada duren, ya aneh gak? Viral bisa. Di sorga itu satu pohon macam-macam buah, udah biasa. Makanya nanti ada orang yang sangat luas tanahnya, pohonnya banyak. Ada orang yang hidupnya itu tanahnya luas, punya udah atuh. Karena dia punya tanamannya waktu di dunia seumur hidupnya cuma baca la haula wala quwata illa billah sekali. Saya sering ulang tuh, kita udah nggak banyak-banyak pak, satu hari satu kali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sehari satu kali berarti sebulan 30 pohon. Kalau umur kita 50 tahun itu kalau sehari tuh. Tapi ada manusia seumur hidup nggak pernah baca. Bagus dia waktu nikah diajarin ama amil ngucapin syahadat, ayo ikut ban saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, puasa kagak. Ada orang yang kayak begitu, bagusnya dia ngucapin syahadat masuk surga. Tuh, makanya ada guru-guru kita itu ngajarin tuh zikir itu ya, dengan nazahnya, dengan apa, dengan nasid yang beda-beda ada di paret tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus paret aja sekali tuh. Jadi rutin, kata Habib Abdullah, sehari 1 jam 1 menit wiridin tiap hari. Itu tuh dari tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bini kita suruh 1 hari 1 kali, anak kita biasain seperti itu. Ya cakepnya sih terus-terusan tuh Bapak sekalian ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi, gunain semua perjalanan kita untuk ibadah dengan niat yang baik, itu niat ibadah. Yang kedua, banyakin bekal sebanyak-banyaknya ya. Itu kan cuma contoh saja tadi ya. Semua kegiatan kita ya itu dijadikan satu amalan sebagai bekal kita buat nanti kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi sebenarnya hadis dari Rasulullah ini, tapi karena waktunya nanti insyaallah di lain pertemuan kita bahas lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya ya. Kita doa Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi panjang umur, diberi sehat walafiat, keluarga kita diberikan taufik dan hidayah. Allah ya jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah kabulkan hajat-hajat kita dan hajat-hajat keluarga kita. Allah matikan kita dan keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan shalawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli
على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu